Hai semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni Somet. Dan kali ini aku mau buat tar susu teman-teman, karena udah lama banget aku nggak buat ini. Dan buat kalian yang pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya, langsung aja kalian simak dan ikuti video ini hingga selesai. Nah, untuk bahan isiannya di sini kita pecahkan dulu 5 butir telur utuh. Lalu kemudian kita ukur dulu 5 butir telur itu berapa mililiter. Nah, karena berbeda-beda ukuran telurnya, jadi ini aku lihat ukuran telur yang aku pakai sekarang ini 5 butir itu kurang lebih 300 mililiter. Jadi aku harus tambahkan cairan susu cairnya sebanyak takaran telurnya, yaitu 300 mililiter. Jadi total cairannya ini 600 mililiter ya teman-teman, yaitu 1:1 antara telur dan juga susu cair. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur merata antara susu cair dan juga telur. Nah, untuk pemanisnya di sini aku pakai 250 gram susu kental manis putih atau kira-kira setengah kaleng lebih. Tapi boleh disesuaikan dengan tingkat kemanisan yang teman-teman inginkan. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur merata. Nah, kalau sudah tercampur merata, kemudian isiannya ini kita saring dengan menggunakan penyaring yang lubangnya halus ya teman-teman, supaya nanti fillingnya juga akan halus. Kemudian untuk bahan terakhir, jangan sampai lupa, supaya isiannya ini tidak berbau telur atau amis, kalian bisa tambahkan perisa vanila seperti yang aku pakai sekarang, atau kalau kalian punya vanila cair ataupun vanila essence, kalian juga bisa tambahkan. Kemudian ini kita aduk hingga merata. Nah, untuk isiannya sudah selesai ya teman-teman. Nah, untuk kulit pie-nya di sini aku pakai margarin sebanyak 200 gram. Kalau mau lebih wangi bisa ganti dengan butter. Kemudian tambahkan 2 sendok makan gula halus. Lalu tambahkan 1 bungkus susu bubuk. Nah, kemudian kita hancurkan margarinnya dengan menggunakan garpu. Setelah tercampur merata, kemudian tambahkan tepung terigu protein rendah sebanyak 13 sendok makan, atau kalau kalian timbang kira-kira 250 gram hingga 280 gram. Kemudian ini aku aduk ringan dengan menggunakan tangan dan kita campur hingga adonannya itu bisa dibentuk ataupun tidak menempel lagi di tangan. Nah teman-teman, ini adonan kulit pie-nya sudah selesai. Nah, kalian bisa lihat adonannya tidak menempel lagi di tangan. Oke teman-teman, sekarang kita siapkan satu buah piring. Nah, ini piringnya
berbahan keramik yang tidak pecah saat kita panggang. Kemudian kita ambil adonan kulit dan kita ratakan atau kita tekan-tekan di piringnya. Nah, setelah ditekan-tekan, ini kita potong di bagian tepiannya. Nah, untuk ketebalan kulitnya ini disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Nah, setelah dipotong ini kita rapikan lagi sedikit. Kemudian kita buat untuk di bagian tepiannya. Nah, ambil sedikit adonan lalu kita gilas memanjang. Kemudian kita tempelkan di bagian tepi piring. Nah, ini kita nempelinnya harus menyatu dengan kulit pie-nya ya teman-teman. Nah, teman-teman, setelah selesai, kemudian kita jepit atau kita beri motif di bagian tepiannya. Dan di sini aku menggunakan alat untuk penjepit nastar daun ya teman-teman. Ini belinya di toko bahan kue. Kemudian kita jepit di bagian tepi kulit pie. Nah, setelah selesai kita menjepit di bagian luar atau bagian tepi kulit pie, sekarang kita jepit di bagian dalamnya juga ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kulit pie-nya udah selesai. Sekarang kita langsung aja panggang kulit pie-nya. Nah, di sini aku panggang pie susu atau tar susu, biasanya menggunakan panci tatung seperti ini. Nah, untuk apinya kita kecilkan sedikit seperti ini supaya saat kita panggang kulit pie-nya itu tidak mudah bergelembung. Jadi kita panggangnya menggunakan api kecil. Kemudian kita letakkan kulit pie yang masih mentah. Dan ini kita tutup ya teman-teman. Kita panggang selama kurang lebih 30 menit hingga kulit pie-nya matang. Nah teman-teman, ini kurang lebih sudah 30 menit aku panggang kulit pie-nya. Dan kulit pie-nya ini sudah kelihatan lebih kering. Kita langsung aja tuang isiannya ke dalam kulit pie. Nah, untuk takaran satu piring biasanya membutuhkan kurang lebih 600 sampai 650 cairan dari isian tar susu.
Kemudian setelah dituang isian, dan ini kita panggang kembali ya teman-teman selama 30 menit hingga isiannya matang. Oke teman-teman, ini tar susunya sudah matang. Teman-teman bisa lihat isiannya juga sudah ngeset. Dan lama memanggang antara kulit dan juga isiannya itu memakan waktu kurang lebih 1 jam. Dan ini kita angkat dulu, pai susunya masih panas. Kita dinginkan dulu, baru setelah itu kita potong. Nah teman-teman, ini tar susunya sudah dingin. Sekarang aku mau potong dulu ya. Nah teman-teman, ini dia tar susunya. Nah kalian bisa lihat tidak cair sama sekali dan udah mateng ya. Dan ini enak banget, teman-teman bisa cobain di rumah. Oke kalau gitu teman-teman, sekian video dari aku. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka, jangan lupa tekan tombol like. Jangan lupa juga subscribe di channel Lenis Homemade. Sampai jumpa kembali di video aku yang berikutnya.